Yang saya hormati Kang Sekjen, saudara-saudara saya, para anggota BPD sekecamatan Cikarang Utara. Hari ini saya mau nyiapin waktu banget, karena ini momentum yang luar biasa menurut saya, karena cuma Cikarang Utara dan Cikarang Timur yang saya belum banyak kenal bersilaturahmi kepada anggota-anggota Cikarang Utara. Pikir saya yang asik nih, anggota banyak full, tapi tidak masalah. Yang penting kita bersilaturahmi di sini, sampaikan salam saya ke seluruh anggota. Bapak, Ibu hadirin yang saya muliakan, mungkin tadi kaitan bagaimana kita bangun sinergi, kompak sesama BPD, dari senior kita Kang Wijay, dari Kang Salib, udah ini semua. Saya sedikit menyampaikan perkembangan dan bagaimana kita, kenapa sih harus berkumpul, kenapa sih kita harus berforum di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat. Bapak-bapak, seperti kita sama-sama pahami, karena kita pelaku, kita praktisi. Jika kita sendiri-sendiri di desa, sehebat apapun Kang Wijay, Karno, karena kepala desa itu walaupun kelihatannya organisasinya tidak kompak, tapi dalam hal-hal tertentu, dalam kepentingannya dia umat. Iya, dia nanya desa satu, kalau ini desa ini seperti ini. Maka dari itu untuk BPD menurut saya, selain memahami regulasi berkaitan dengan desa, selain terus membangun sinergitas dengan kepala desa, dengan Siskudes, katakan Wijay tadi yang kayaknya lebih dominan. Nanti saya sedikit kasih persen-persennya agar Siskudes ini juga jangan terlalu dominan di sekitar rem. Menurut saya yang penting buat BPD adalah berserikat, berkumpul di antara kita. Saya kasih ilustrasi sedikit Bapak, saudara-saudara sekalian. Kerawang, Jawa Barat pada umumnya, tetangga kita Kerawang, PAD Kerawang beda-beda tipis dengan kita. Kenapa Kerawang tunjangan BPJS-nya jauh sama kita? Ngejar kan bisa, belum bisa. Kenapa daerah-daerah lain seperti ini? Inilah perlu kita hormati, kita hargai para pejuang-pejuang awal di forum ini, dari Pak Haji Sudarisman, Haji Sakti, Bang Judi Julkipli. Jika Pak Sudarisman waktu itu membentuk organisasi, mungkin saja kita Bekasi juga hampir sama Kerawang dan lain sebagainya. Artinya apa? Proses organisasi yang kebetulan sekarang saya komandoi, ini proses perjalanan panjang yang membuat menaikkan bargaining posisi BPD di desa-desa. Ini satu gambaran. Sekarang Bekasi jadi bakal role model buat kabupaten-kabupaten lain, dan imbasnya saya jadi ikut ngetop. Ya, saya baru kemarin jadi narasumber di kegiatan Kemendes, double hari itu sekaligus Kemendagri. Jadi kalau ada kegiatan yang dari narasumber praktisi se-Indonesia itu Bekasi Bapak sekalian pakai. Tepuk tangan. Kebetulan ada karena ketuanya saya sekarang, jadi saya yang wakil. Jukmis yang kemarin itu udah beredar, itu saya ikut di dalam membuat itu. Sekarang
bikin, tapi belum begitu bagus atau tidak mengcover semua. Sekarang kami sedang menggodok panduan tadi. Kenapa ini saya kasih gambaran seperti ini? Bahwa sangat perlu selain kita memahami regulasi. Kalau di teori-teori saya, kalau sering saya menyampaikan materi bibtek, saya pengen banget sebenarnya bukan kita sopir, kita sharing itu sama teman-teman di Cikarang Utara. Karena ini jarang saya ngomong kan Jaya sedikit saya sampaikan. Buat jadi BPD cerdas Bekasi, kita pertahankan nama Bekasi begitu besar. Satu, menurut saya BPD tidak bakal hebat sekitar apapun, menguasai materi seperti apapun, hebat banget kalau tidak kondusif di desanya. Tidak terjadi bangunan harmonisasi di desanya, itu bukan BPD hebat. Karena di Permendagri 110 di pasal 32 tugas kita juga menciptakan hubungan harmonis dengan kepala desa. Jangan kita ingetin tugas kita pengawasan doang. Ingat, BPD bukan hanya lembaga pengawasan. BPD lembaga permusyawaratan yang di dalamnya ada fungsi-fungsi legislasi, fungsi aspirasi, fungsi controlling, dan ada tugas kita menciptakan hubungan baik dengan kepala desa. Maka dari itu sedikit, anggap aja ini bibtek sedikit saya kasih. Untuk BPD yang hebat, BPD harus melakukan beberapa pendekatan yang seimbang. Pertama, pendekatan emosional. Bahwa BPD itu harus melakukan komunikasi dengan kepala desa. Jangan selalu mentang-mentang kita BPD ngomongin yang peraturan dulu yang gitu kepala desa. Besok nggak mau ngomong sama kita. Kita bangun komunikasi. Apalagi yang kemarin beda, yang lahir yang bukan dikepengenin sama kepala desa, itu sangat penting kita bangun. Udah tenang, BPD jangan takut sama saya sama BPD. BPD menjaga harga martabat kewibawaan pemerintah desa bukan hanya tugas lurah, tugas kami juga BPD. Udah tenang lah, bareng-bareng kita. Itu pendekatan emosional itu terus kita dengungkan. Tapi juga harus diseimbangkan dengan pendekatan regulasinya. Jangan mentang-mentang kita kemarin BPD boleh dibantu nama lurah sampai orang sanggup ngomongin peraturan, berarti kita tidak memainkan peran. Maka dari itu kita ada pendekatan regulasi. Untuk bisa melakukan pendekatan regulasi, kita pahami regulasi yang ada berkaitan dengan BPD dan secara umum yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Undang-undang nomor 6 turunannya. Yang paling penting juga kita melakukan pendekatan problem solving. Kita hadir di desa, kita hadir di pemerintahan desa, kita hadir kepada kepala desa, kita bagian dari pemecahan masalah kemasyarakatan dan pemerintahan desa. Itu yang paling penting. Sekeras apapun kepala desa, kita diminta atau tidak diminta, saat kita selalu mencari solusi untuk permasalahan desa, insya Allah kepala desa yang kemarin pelit juga besok bisa jadi enggak pelit. Plus pendekatan ide-ide, gagasan dan program-program. Maka dari itu agar banyak ide, banyak gagasan, kita banyak mobil baru. Tingkatkan Cikarang Utara yang masih kurang mobil bareng dengan kabupaten. Ini ada intinya masuk ke Cikarang Utara tinggal Wijaya. Untuk kabupaten bapak-bapak, dibilang butuh teman-teman butuh. Karena kita ingin menunjukkan kemampuan kabupaten saat kami berbicara di belakang panggung ini bahwa seluruh anggota BPD. Tetapi forum BPD kabupaten juga tidak pernah mengkritik, tidak pernah memaksa, merengek untuk satu kecamatan itu gabung dengan kabupaten. Tidak juga kan tidak. Kita kembalikan kesadaran masing-masing. Karena kaitan dengan keuangan, kaitan dengan kebijakan, nggak ada
di pemerintahan desa, bergantung kepala desa dengan BPD. Jika bapak-bapak semua udah merasa mampu, merasa kuat, orang perlu forum kecamatan, orang perlu forum kabupaten juga nggak apa-apa. Tapi saya meyakini sehebat apapun kalau kita sendirian, kita akan sulit. Saya sampaikan untuk tahun ini forum kabupaten udah koordinasi ke dinas, ke rombongan sesduden sama kepala desa, kita mau nyamakan nilai anggaran pembinaan kapasitas BPD dengan aparatur desa. Teman-teman di Cikarang Utara, silakan komunikasi dengan sesduden, dengan kepala desa. Ini udah hasil kesepakatan arahan ajikan, enggak apa-apa. Begitu juga. Walaupun selama ini nggak banyak komunikasi, apalagi iuran dan lain, nggak terlalu ini. Yang penting kita bangun komunikasi. Kalau mau manfaatkan bargaining position forum BPD antara ABC, forum Deskudes dengan DPRD, yang mohon maaf kalau saya boleh ngaku sekarang sudah cukup kuat bargaining position. Manfaatkan teman-teman. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Kalaupun tidak, nggak masalah buat kita akan bijak. Tapi saya sebagai ketua, karena ini forum tadi dibangun dari awal semuanya untuk anggota BPD sekabupaten, saya akan salah jika saya tidak ngajak, tidak menginformasikan apa-apa yang kita bisa lakukan di kabupaten, kita tidak salurkan ke bawah, saya akan salah. Maka dari itu sedapat mungkin saya menjalankan peran saya Kang Budaya sebagai ketua untuk mengajak, untuk ada manfaatnya buat teman-teman BPD di desa-desa. Bukan salah saya kalau teman-teman BPD di desa tidak manfaatkan itu. Ini saya tadinya mau lama-lama Kang Budaya. Sedikit saya kasih gambaran itu, tujuannya biar teman-teman, oh iya kita butuh. Mohon maaf, tahun kemarin Cikarang Utara anggaran BPD berapa lagi? 25. Harapan saya ke depan samakan apa yang sudah diprogram dengan kabupaten. Tinggal ngomong aja sama sesdudesnya, tinggal ngomong saja sama kepala desa. Saat dia ngomong ke atasnya, oh iya, itu kan. Tapi kalau kita diam aja, walaupun kita program BPD-nya diam aja, apalagi mohon maaf, kalau masih ada di Cikarang Utara BPD yang hari ini tanda tangan masih ada yang orang lihat, itu rancangan BPDes. Contoh deh terakhir sekarang kita di momen-momen mau tanda tangan perubahan Perdes. Nggak ada kali kalau di Cikarang Utara mau BPD yang belum tahu betul isinya kayak apa. Nggak ada. Mantap. Kalau musdes mah iya, rata-rata dimusdeskan. Maka dari itu dominan tadi yang disampaikan sama Kang Pinjai, orang-orang seskudes BPD kudu mulai berperan aktif kontrol itu. Kita kontrolnya sampai setiap tahun itu kenapa ya? Iya, kontrol itu. Kita maklum Kang Pinjai, kepala desa dengan kesibukannya, dengan banyak permasalahannya, seharusnya seorang kepala desa paham tuh regulasinya. Contoh yang tahun ini bagaimana itu Permendes, prioritas dana desanya, keputusan gubernurnya, keputusan bupatinya. Ini peraturan yang berjalan aja ya tiap tahun. Peraturan umum kali terlalu ini, tapi kebanyakan kepala desa nggak mau baca itu, nyerahinnya ke orang seskudes. Oleh karena itu seskudes kelihatannya dominan. Maka dari itu kita BPD kita imbangin itu untuk jangan sampai terjadi di desa benar-benar mau ngapain karena teman-teman operator BPD-nya kuasain itu. Nggak usah dari undang-undang Permendagri 110-nya, 114-nya, Permendagri 20-nya. Yang BPD perlu perhatikan keputusan gubernur
keputusan bupati yang tahun ini deh, Permendes PDT yang 2 tahun ini aja, prioritas dana desa, sama keputusan Menteri Keuangan yang tahun ini, BPD saya nyatakan wajib tahu itu, nggak perlu banyak-banyak. Nah, yang perlu teman-teman tahu juga, baca di Permendagri 3 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Baca juga juknis pengawasan kinerja kepala desa oleh BPD. Itu mendantang banget. Artinya itu kita baca, kita ketahui memang tidak 100% itu dijalankan. Kalau 100% itu dijalankan, pasti akan menjadi tidak harmonis. Pelan-pelan, yang penting kita udah kuasai, sampaikan ke kepala desa. Kalau saya menjalankan ini semua begini, kita juga masih keren lah. Ini ayo ada perbaikan aja gitu aja. Itu teman-teman semua, penting menurut saya kita bersatu. Sampaikan salam saya buat yang tidak hadir, kompak dalam forum BPD kecamatan. Nanti forum BPD kecamatan kemudian terus banyak komunikasi juga dengan forum kabupaten. Kebetulan forum kabupaten saya juga pengurus di Jakarta, saya juga pengurus di DPP. Bahkan kalau ada kaitan dengan kementerian kemana, kaitan DPP Persatuan Anggota PBB seluruh Indonesia, saya lebih banyak jadi juru bicara dan lebih banyak untuk pemaparan itu. Artinya kita nyambung. Kalau ibarat pasangannya apa yang besok kita nyambung. Jadi apa yang ada dari desa-desa yang forum kecamatan, kabupaten, kita nyambung dengan kepentingan yang sedang kami perjuangkan sekarang untuk menaikkan bargaining position kita di desa. Kita lagi mendorong BPD yang dulu namanya Badan Perwakilan Desa dirubah. Badan Perwakilan Desa itu cukup kuat. Saya BPD waktu itu. Setelah dirubah menjadi Badan Permusyawaratan karena pengaruh Undang-Undang 23-nya, BPD agak lemah. Sebenarnya dengan Undang-Undang nomornya BPD agak kuat, tapi psikologi yang lama itu masih dianggap BPD biasa-biasa. Kalau kita baca di Permen 114, Permen 20, Permen 73-nya, Permen 110, BPD cukup kuat. Maka dari itu kami mendorong agar stigma BPD ini kuat. Sebenarnya BPD sekarang sudah menjalankan DPRD-nya desa, karena DPRD itu fungsi legislasinya ada, kan? Perdes kalau kita nggak sepakat itu nggak sepakat, berarti kita menjalankan fungsi legislasi, fungsi controlling. Di Permendagri laporan kepala desa, bahkan tiap periode 6 bulan kita bisa minta keterangan laporan penyelenggaraan pemerintah desa, kuat dengan peraturan. Maka dari itu agar nanti kepala desa camat kita ini, perjuangan kita merubah dari BPD pada perusahaan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Desa, jadi DPRD. Itu salah satu yang kita lagi dorong-dorong. Dan yang buat kepentingan kita, Bapak Saudara sekalian, ada informasi, ada edaran untuk 2024, 1 November 2023, se-Indonesia yang akan melaksanakan pilkades disuruh ditunda. Ya kan, udah dengar? Ya. Nanti ada video saya sampaikan langsung ke Dirjen bagaimana bapak-bapak pejabat BPD di Bekasi dan beberapa banyak di daerah di Indonesia BPD yang 2024 habis. Ternyata orang yang nanti lupa. Oh iya ya. Baru nanti saya mendiskusikan. Kemarin kita langsung di Dirjen. Saya coba lagi mendorong jika kepala desa pilkadanya ditunda, ada aturan PJ kepala desa, udah ada aturannya, harus ASN ya,
golongan sekian. Saat BPD ditunda, sama itu belum ada regulasi. Makanya doain, butuh kompak. Saya kalau butuh tenaga dari teman-teman semuanya. Tunjukkan aja kompak. Terus saya lagi menghibur biar kompak saat saya ngomong sama bupati, ngomong sama dewan, ngomong ini benar-benar di belakang kamar udah 1.500, saya butuh itu aja. Walaupun di belakang kenyataan mereka kemana kayak nggak apa-apa, gitu. Paham nggak maksud saya? Karena kalau kami berhasil dorong dari Kemendagri untuk tidak ada pemilihan BPD, saya udah diskusi dikembalikan ke daerah. Tinggal lobby saya. Tapi bantuin mana saya ada di bapak-bapak. Paham nggak? Karena bukan hebat sendiri. Karena kalau nggak jadi ketua forum mungkin nggak begitu galak. Jujur saya kalau ke anggota mungkin di grup saya ngalah-ngalah bang. Siapa juga. Coba lihatin saya kalau udah di luar internal BPD. Tahun ini aja anggaran kita desa itu kan kurang. Mungkin lihat video saya lagi ngomong apa begini. Alhamdulillah bupati nggak jadi kurang. Saya bisa begitu karena orang melihat bukan takut sama kami. Apa sih beda kecil kan melihat ada apa-apa di belakang. Itu aja saya buktinya bapak-bapak ini bapak-bapak semuanya ada di belakang saya. Saya manfaatkan untuk kepentingan kita dan desa. Saya sudah buktikan untuk kepentingan desa tahun ini satunya turun tidak jadi turun. Nah untuk kepentingan kita itu nanti di 2024 doain aja saya punya terus kemampuan ngomong, punya kemampuan berpikir, disupport sama teman-teman biar ada edaran dari Kemendagri agar BPD tidak ada pemilihan. Karena narasi terus saya sampaikan di Jabodetabek, di sekitaran kota Jakarta yang ada desa-desa pemilihan BPD tidak kalah serunya dengan pemilihan kepala desa. Kan orang sana orang tahu kalau kita nggak sampaikan, terus narasi itu saya sampaikan agar keluar dari Kemendagri edaran biar tidak ada pemilihan BPD. Kalau itu sampai baru kita berpikir di sini. Ya udah dengan situasi dan kondisi ada keputusan bupati kan, apakah udah ejeknya rombongan itu juga lah ini maksudnya gitu. Tapi ini masih upaya jauh. Tapi kan perlu saya sampaikan ke teman-teman, saya butuh support, butuh kompak. Itu aja yang saya minta, kita butuh support. Kalau ditanya sama kepala desa, ditanya sama camat, oh iya kita BPD satu komando sama Jika, saya butuh itu aja. Dan saya nggak bakal bawa kepentingan saya besok saya menyalon, tidak kompak dalam itu. Situasi politik mas saya yakin BPD 1.500 calon presiden sampai saya pun saya nggak bakal bisa mengatakan presidennya ini udah pasti walaupun kita akan pasti beda-beda. Calon dewan begitu, calon bupati begitu. Kecuali kalau saya yang maju jadi bupati saya minta begitu. Tidak kompak untuk saya bawa untuk itu. Kompak untuk menaikkan magnet dari magnet bargaining position saya, daya tawar saya tinggi. Itu aja yang saya minta dari teman-teman. Cukup ya? Udah cukup, sebenarnya masih banyak yang saya sampaikan. Perkembangan forum tadi, Bapak Ibu sekalian, forum tadi ini perjuangan udah berapa kepemimpinan. Saya ini kebetulan dipercaya sekarang. Semuanya forum seperti ini tidak lepas dari perjuangan Mas Sudarisman yang membuat, Haji Sandi yang meneruskan, Bang Budi yang meneruskan. Tapi setiap kepemimpinan itu beda-beda gaya. Jangan gaya saya wah ini mah beda sama dulu. Jadi gaya ini ya move on lah. Kalau yang udah pemimpin yang dulu gitu Bang Anto, udah move on. Setiap pemimpinan itu beda gaya, beda cara. Jangan gaya saya ini dianggap salah, nggak sama gaya pendahulu saya. Itu beda-beda pemimpin, beda gaya. Itu aja yang saya sebut. Karena masih banyak, masih ada dari sekian ini yang nggak mau move on juga. Paham nggak maksudnya? Setiap orang beda-beda gaya, beda-beda cara. Cara saya salah satunya, saya
tidak pernah mau keras sama anggota. Kalau anggota yang mancing saya untuk ribut, untuk berdebat, insya Allah saya masih tahan. Kalau udah kebangetan, kalau saya ajak kopi, ada apa sih? Apalagi di grup ya. Makanya silakan Bapak kalau mau ngomong sepuas-puasnya di grup, nggak bakal saya layani. Menjelekin saya kayak, apalagi kalau yang jelekin saya itu orangnya lebih jelek, saya akan terangkat gitu loh. Insya Allah sekjen, anggota, ketua kecamatan tidak pernah saya arahkan di grup-grup. Tapi gaya saya manakala sudah perlu saya panggil, saya kontak, ayo mobil bareng, ada apa, ini seperti apa. Itu cara-cara saya. Kalau untuk ke kabupaten, saya tidak butuh fisik dulu teman-teman. Untuk mengumpulkan contoh motor kemarin, saya nggak butuh fisik muncul teman-teman, karena ruh teman-teman udah saya bawa, gitu lah. Kalau gaya kepemimpinan dulu kan fisik ayo kita mudah. Karena saya datang berdua sekjen juga ruh bapak-bapak saya terbawa, gitu. Nggak mungkin saya kemarin bisa dapat motor, kepala dinas udah melarang. Kalau cuma dinas itu melihat takut sama kamu masalah itu doang, nggak mungkin. Jadi ruh bapak yang membuat saya itu bisa, gitu. Saya udah bawa. Tapi manakala saya membutuhkan fisik bapak, baru nanti kita informasikan. Jadi saya kalau ngobrol kapan fisik bapak kita butuhkan, gitu. Nanti ada waktunya. Contoh itu untuk mengejar keputusan agar PJ-nya kita, kalau kita butuh fisik kita bareng-bareng. Nanti tunggu komando saya kapan kita butuh fisik. Sekarang kalau tidak fisik, ruhnya udah ada di belakang saya semua. Itu aja.